Sebelum memilih influencer yang tepat, sebenarnya hal yang nggak kalah penting adalah kita harus paham dulu audiens dari brand kita. Karena banyak kejadian, kita merasa salah nih pilih influencernya. Tapi sebenarnya yang salah tuh bukan influencernya, tapi kita yang nggak kenal sebenarnya audiens brand kita tuh siapa. Nggak cuma tentang gayanya aja, misalnya feminin, maskulin gitu, tapi juga tentang lifestyle dari audiens kita. Kita harus tahu dulu audiens kita tuh lifestyle-nya tuh kayak gimana. Kalau nongkrong misalkan mall nih ya di Jakarta, dia lebih sering ke Grand Indonesia, ke Plaza Indonesia, atau misalkan brand-brand yang lebih di daerah, misalkan Kota Kasablanka atau mungkin Aeon gitu. Kita lihat dulu lifestyle mereka seperti apa. Atau misalkan mereka pilih kopi yang harganya berapa sih di keseharian. Dengan begitu kita bisa lebih tahu daya beli dari audiens kita tuh di berapa. Nah, kita lihat juga nih lifestyle-nya si influencer. Cocok nggak sih gaya hidupnya dengan brand yang kita miliki atau dengan audiens brand kita gitu. Kalau misalkan kita lihatnya ini cocok nih, mainnya ke sini, jajannya ini, restoran yang mereka pilih ini. Kalau misalkan mereka beli baju tuh di toko ini, ketika kita melihat kecocokan, oh ternyata lifestyle si influencer ini tuh cocok sama audiens brand kita, baru nih kita deketin untuk endorsement. Selain itu, tentu saja kita juga harus melihat dari gaya atau fashion style dari influencer itu, karena sebenarnya di modest fashion sendiri tuh udah beragam banget gayanya, mulai dari yang suka pakai scarf motif, ada yang juga yang suka serba monokrom, serba polos, ada yang sporty, ada yang syar'i gitu. Dan sekarang udah banyak banget influencer dengan aneka gaya berbeda. Menurut saya sih jangan berhenti buat explore, karena ada banyak banget sekarang content creator dengan gaya yang berbeda-beda di modest fashion industry. Untuk menjalin kerjasama kolaborasi, sebenarnya itu kalau tangga tuh udah ada di atas. Ibarat kata nih, kalau endorsement itu masih PDKT, nah kalau itu udah diajak pacaran. Jadi untuk milihnya pun tentu beda ya gitu. Kalau misalkan kolaborasi itu tuh kita menggambarkan brand kita dalam sebuah sosok. Jadi si influencer ini adalah perwakilan dari brand kita gitu. Untuk itu pemilihannya pun nggak bisa asal-asalan. Nah, banyak kejadian nih kita memilih influencer itu hanya karena si influencer ini tuh banyak banget dipakai sama brand-brand modest fashion lain. Padahal kan brand kita pun belum tentu sama nih DNA-nya dengan brand tersebut, seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk endorsement ibaratnya itu adalah sebuah cek ombak dulu, kita ajakin dia kerjasama, dan kalau bisa jangan cuma 1 kali atau 2 kali, mungkin berkali-kali. Jadi bisa kontrak untuk 3 bulan, setiap bulannya kamu kirim produk, kamu lihat feedbacknya seperti apa. Sehingga orang juga percaya kalau produk itu tuh memang beneran dipakai sama influencernya. Setelah bulan-bulan pasti terlihat kan, oh hasilnya tuh seperti ini. Kalau ternyata audiens dari si influencer itu ternyata cocok sama brand kita, membeli produk kita, kemudian juga secara komunikasinya enak nih sama influencer ini, barulah kita ajak ke tahap selanjutnya. Misalnya kita ajak untuk kolaborasi, atau sebelum itu kita jadikan dia muse dulu nih untuk photoshoot kita. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, anggaplah kolaborasi itu tuh sebagai sebuah pernikahan atau jadian yang secara tangga itu dia ada di atas. Kalau endorse masih bisa coba-coba, anggap aja itu sebagai pembelajaran atau kenalan sama influencer mana sih yang kira-kira cocok nih buat kita ajak untuk kolaborasi. Sebenarnya efektivitas itu sendiri akan sangat berbeda tergantung goals yang ingin kita capai. Goals dari sebuah endorsement itu juga beda-beda. Ada yang memang misalkan untuk awareness aja, ada juga memang untuk sales. Kita kasih contoh ya untuk 2 goals ini. Yang pertama misalnya goalsnya tuh untuk awareness, biar banyak orang yang tahu, banyak orang yang notice tentang keberadaan dari brand ini. Kita bisa pakai makro influencer yang secara followers tuh udah banyak, sehingga akan lebih banyak orang yang tahu gitu. Dan bisa juga membuat sebuah brand itu tuh lebih kredibel karena dipakai sama influencer yang followersnya tuh sudah banyak. Atau misal dengan budget yang sama, kamu bisa misalnya ya, budget kamu 20 juta. Kalau makro influencer kan misalkan cuma 1 atau 2 orang, tapi dengan budget yang sama, kamu bisa menggunakan 20 influencer untuk menyuarakan brand kamu, sehingga awareness-nya tuh lebih luas. Tapi kalau goalsnya awareness, nggak langsung ke sales, yang penting tuh orang tahu dulu deh, notice dulu brand kamu tuh ada.
Atau misalnya nih brandnya udah lama tapi nggak mau mati itu, tenggelam. Nah, biar terus kedengeran sama audiens, biar dikata nggak mati atau nggak, ini brandnya kemana sih, agar terus selalu ada dalam peredaran. Nah, biasanya mereka menggunakan influencer ini ya untuk awareness gitu. Jadi awareness itu juga bukan untuk brand baru aja. Terus yang kedua, tapi aku pengen fokus ke sales. Oke, sekarang kalau misalkan goalsnya itu adalah sales, dalam funnel marketing, sales itu ada di corong paling kecil, paling akhir. Jadi orang tuh kalau nggak tahu brandnya, ada kemungkinan kecil nih untuk langsung beli produknya. Nah, gimana caranya orang bisa memanfaatkan influencer untuk langsung beli? Yang pertama, dari segi strategi, ini sudah menjadi strategi akhir. Jadi kamu sudah endorse untuk kebutuhan awareness dulu di awal. Misalnya udah dilakukan nih di bulan pertama. Nah, di bulan ketiga pengen nyoba untuk goalsnya ke sales. Misalnya kamu bisa kasih promo voucher. Jadi si influencer ini akan bagi-bagi kode voucher di mana itu bisa digunakan untuk pembelian. Atau misalkan ada gimmick-gimmick lagi. Gimmick lainnya misalkan influencer ini kita kasih materi promo yang kayak kalau misalkan di awal cuma ngenalin doang, misalkan ini bajunya bagus banget atau kerudungnya bagus banget gitu. Nah, kalau untuk sales udah beda tuh bahasanya. Ini kerudungnya bagus banget, lagi beli satu gratis satu loh, hanya hari ini aja. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya kamu bisa membuat strategi gimana caranya konten dari influencer itu bisa menggiring audiens mereka untuk membeli produk kamu. Nggak cuma tentang pemilihan influencernya aja, tapi balik lagi ke strategi kontennya. Apa yang akan mereka sampaikan, itu juga kalau bisa dibuat briefnya dengan rapi, sehingga sebenarnya ketika kita merasa influencer itu nggak ada feedbacknya, jangan-jangan bukan salah influencernya, tapi memang brief kita yang belum sempurna atau belum jelas gitu. Oke, yang terakhir, gimana caranya menjaga hubungan baik dengan influencer? Menjaga hubungan baik dengan influencer sebenarnya caranya sama aja dengan kita menjaga hubungan baik dengan siapapun. Misalnya aja nih sama pacar, kalau kita mau tetap mesra sama dia, tentu kita harus memberikan perhatian-perhatian lebih. Perhatian lebih itu dalam bentuknya kayak apa? Misalnya, kalau misalnya kita lihat di IG story dia lagi sakit, kita ngucapin semoga cepat sembuh. Atau misalkan dia lagi ulang tahun, kita memberikan kado atau kue ulang tahun gitu. Atau sebenarnya lebih sederhana lagi sih di komunikasi. Pilih pola komunikasi yang membuat dia nyaman, sama aja kayak ke customer. Misalnya kita pilih kata-kata yang selalu sopan, kita tidak pernah memburu-buru dia untuk ngeposting sesuatu gitu. Sebenarnya menjaga hubungan dengan influencer ini, influencer tuh manusia kok gitu. Jadi cara menjalin hubungan baik sama aja dengan kita menjalin hubungan baik dengan manusia siapapun, kayak gitu. Nah, tapi kita pun tidak bisa berekspektasi untuk bisa menjaga hubungan baik dengan semua influencer. Sama aja kita kan nggak bersahabat sama semua orang ya. Mungkin dari 20 teman kita, mungkin yang jadi sahabat kita tuh cuma 5 orang. Jadi misal nih dari 5 influencer yang kamu kira ini klik nih sama aku atau komunikasinya enak, terus misalnya kontennya juga bagus gitu, mungkin hanya 2 dari 5 influencer, menurut saya sih tidak apa-apa. Jadi ya kita jadikan si 2 atau 3 influencer yang secara hubungan itu enak dijalin, enak dijaga itu sebagai jagoannya brand kita. Malah bisa jadi influencer yang emang secara hubungannya baik, terus dia misalkan sering menggunakan produk kita, itu akan menjadi wajah dari brand kita kayak gitu. Jadi untuk menjaga hubungan baik, untuk approach mereka, gunakan cara yang memang lebih humanis, kata-kata yang sopan, mungkin memberikan perhatian lebih. Perhatiannya juga bisa berupa barang, bisa berupa misalkan kata-kata atau feedback ketika apapun yang dia lakukan. Insya Allah kalau apa yang kamu berikan dari hati akan sampainya ke hati juga.